Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dal Arabi, gimana nih kabarnya hari ini? Pernah gak sih kalian lihat orang yang kaya banget, yang saking kayanya nih sampai gak terbayang gitu berapa jumlah kekayaannya sebenarnya. Kemudian hati kecil kita berkata, enak kali ya jadi orang kaya, tinggal santai-santai aja gitu hidupnya, sambil goyang-goyang kaki menikmati hidup. Kayaknya rata-rata orang seperti itu ya. Eits, tapi tunggu dulu. Mungkin kalian belum tahu kisah unik dari salah satu sahabat Rasulullah yang satu ini. Namanya Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang sangat ingin menjadi orang miskin. Ya, kalian tidak salah dengar. Saya ulangi lagi, sangat ingin menjadi orang miskin. Jadi, Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang kaya banget. Luar biasa deh kekayaannya. Dia adalah pengusaha yang sukses. Di samping kekayaannya yang bikin geleng-geleng kepala, kedermawanannya juga bikin takjub. Pernah nih dia menyumbang 200 ukiah emas untuk kebutuhan logistik selama perang Tabuk. Sebagai perbandingan, satu ukiah itu setara dengan 31,7475 gram emas. Artinya 200 ukiah itu sama dengan 6.349,5 gram. Jika setiap gram emasnya itu Rp400.000, 200 ukiah itu setara dengan 2.539.800.000 rupiah. Wow banget kan? Tapi itu belum ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf juga pernah memberikan santunan kepada veteran perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang. Masing-masing orang diberi santunan 400 dinar. Sekedar informasi nih, 1 dinar itu sekitar 2,2 juta. Bisa langsung kalian kalikan sendiri. 2,2 juta kali 400 sama dengan 880 juta. Itu tiap orangnya. Karena yang diberi santunan itu 100 orang, jadi sumbangan yang dia berikan sekitar 88 miliar. Wih, ini sih wow parah. Menjelang wafatnya dia juga menginfakkan 50.000 dinar. Itu setara dengan 110 miliar. Wah, nggak bisa berkata-kata lagi nih. Itu baru sekelumit dari kisah kedermawanannya. Kalian mungkin akan lebih takjub lagi dengan kisahnya dalam peristiwa yang satu ini. Kisah ini dimulai dari perang Tabuk. Perang ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah sebagai bentuk perlawanan kaum muslimin terhadap pasukan Romawi. Perang Tabuk merupakan salah satu perang besar yang penuh dengan ujian. Pertama, karena jaraknya yang sangat jauh. Sekedar informasi, jarak kota Madinah ke Tabuk itu sekitar 778 km. Mungkin jaraknya sebanding dengan jarak kota Surabaya ke Jakarta. Bayangkan, jarak sejauh itu ditempuh tanpa kendaraan bermotor. Pasukan muslim harus berjalan kaki atau menaiki unta ke tempat itu. Belum lagi medannya yang sangat berat karena harus melewati padang pasir yang panas. Jangan bandingkan medan saat itu seperti jalan kota saat ini, dimana kalau kita lapar atau haus tinggal mampir ke toko, beli roti atau beli es teh. Saat itu pasukan muslimin bertahan hidup dengan mengandalkan perbekalan yang mereka bawa dari Madinah. Tidak heran kalau saat itu tentara pasukan muslimin dijuluki pasukan Jaisul Usra. Artinya pasukan yang berada dalam keadaan sulit. Bayangkan, perjalanan ke Tabuk aja kaum muslimin membutuhkan waktu sampai puluhan hari. Belum lagi waktu yang mereka perlukan di tempat itu, ditambah lagi waktu perjalanan untuk pulang. Tidak hanya itu ujian kaum muslimin saat itu. Perang Tabuk terjadi saat musim panen kurma di Madinah. Masa di mana saatnya masyarakat Madinah harusnya mengurus kebun kurma yang mulai ranum. Tapi Rasulullah mewajibkan seluruh kaum muslimin saat itu untuk bersiap mengikuti perang. Hal ini sebagai respon Rasulullah karena saat itu Romawi menyiapkan pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin. Inilah ujian untuk menyeleksi siapakah yang betul-betul beriman dan siapakah yang bermain-main dengan keimanannya. Namun, karena kesungguhan keimanan para sahabat Rasulullah, dalam tempo singkat terkumpul 30.000 pasukan kaum muslimin. Bilangan tersebut adalah jumlah pasukan terbesar yang pernah ada dalam sejarah perjuangan Nabi. Sementara 40.000 pasukan Romawi telah disiapkan dengan tambahan personel dari penguasa Basrah Bani Ghassan. Kemudian, bagaimana kelanjutan ceritanya? Apa yang terjadi ketika pasukan muslimin sampai di Tabuk? Dan apa peran Abdurrahman bin Auf dalam hal ini? Insya Allah ceritanya akan kita sambung di video berikutnya. Tonton sampai selesai ya. Ada hadis yang perlu kita simak nih.
terkait kisah tadi. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang gemar berinfak. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang bakhil. Hadis riwayat Bukhari. Tayyib, cukup itu pembahasan kita di video ini. Jika menurut sahabat Daru Arabi video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share agar semakin banyak kebaikan yang bisa tersebar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.